Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Sabtu 7 Desember 2024. Hari ini merupakan perayaan wajib Santo Ambrosius, Uskup dan Pujangga Gereja. Renungan kita ambil dari Injil Matius bab 9 ayat 35 dilanjutkan dengan bab 10 ayat 1 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Belas kasih. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita memasuki masa Advent, masa persiapan menjelang peringatan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Maka di dalam masa persiapan ini, kita ingin kembali merenungkan hidup Kristus di dalam diri kita. Sejauh mana kita sudah mewujud nyatakan apa yang dikehendaki Kristus Yesus di dalam kehidupan kita, sehingga masa Advent ini menjadi masa yang sangat bermakna, karena kita nanti diajak pergi ke Bethlehem untuk melihat Sang Juru Selamat. Oleh karena itu, maka perlu ada persiapan-persiapan. Kita menata kehidupan kita menata pikiran, perasaan, perkataan, dan hati kita, supaya kita semakin layak di hadapan Tuhan. Maka Injil pada hari ini berbicara tentang belas kasih yang menghidupi seluruh hidup Yesus. Yesus selalu tergerak hatinya oleh belas kasih. Maka diharapkan belas kasih itu juga hidup di dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga sudah mempunyai belas kasih atau menghidupi belas kasih yang diajarkan Yesus secara tulus, bukan secara emosional. Kalau kita menghidupi belas kasih yang diajarkan Yesus, bahkan seluruh hidup kita ini penuh dengan belas kasih, tidak ada kepura-puraan. Kita melakukan belas kasih bukan emosional, melihat orang di video, orang yang berjumpa dengan kita yang situasinya tidak menguntungkan. Bukan itu saja, tetapi belas kasih terus berkembang, bertumbuh di dalam seluruh kehidupan kita. Ketika kita melakukan apa saja, maka belas kasih itu terus tumbuh. Belas kasih itu bukan hanya perbuatan, tetapi juga belas kasih adalah bagaimana kita membawa orang-orang yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita jumpai di dalam doa-doa kita. Sebagai contoh, saya kalau pergi jalan misalnya, kalau melihat orang-orang yang menderita, spontan dalam hati saya berdoa, Tuhan, lindungilah saudara saya. Tuhan, jagalah saudara-saudara saya. Spontan, tidak saya pikirkan. Kenapa? Ketika kita melihat kita merasa belas kasih. Tetapi ada juga orang yang mungkin melihat tetapi diam saja. Ya tidak memberi, ya tidak mendoakan. Bisa seperti itu. Tapi yang diharapkan jauh lebih mendalam adalah bagaimana kita membawa mereka di dalam hidup kita. Kalau kita bawa mereka dalam hidup kita, maka belas kasih itu selalu tumbuh. Dan akhirnya kita menjadi orang yang ugah hari. Kita tidak memikirkan kepentingan-kepentingan diri kita. Bahkan selalu ingin memberi, selalu ingin berbelas kasih. Mengingat ketika kita dalam keadaan senang, pesta, sukacita, kita masih juga ingat mereka. Itulah belas kasih. Tandanya bahwa belas kasih itu hidup dalam diri kita. Tetapi kalau kita sedang dimabuk sukacita, dimabuk apalagi kesenangan, kelimpahan, kita lupa mereka. Berarti belas kasih itu belum tumbuh. Tapi kalau kita mempunyai kelebihan-kelebihan, kita selalu ingat, si A menderita, si B memerlukan,
maka itulah kita menjadi saluran belas kasih Allah. Oleh karena itu, sahabat Lantas Sabda yang terkasih, marilah kita tumbuhkan belas kasih di dalam diri kita, supaya belas kasih itu tumbuh menjadi bagian di dalam hidup kita. Tuhan memberkati.